Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan hari ini. Kita sekarang masih materi bab 7. Kalau kemarin materinya tentang garis dan macam-macam garis. Nah, hari ini itu kita akan membahas mengenai tentang sudut ya. Nah, di poin ketiga ini kita akan mengenai tentang sudut, apakah yang dimaksud dengan sudut. Kemudian di poin keempat tentang macam-macam sudut. Bentuk apa aja yang dibentuk di dalam sudut itu sendiri. Oke, next kita masuk ke materi yang pertama, materi yang ketiga, maksudnya tentang sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah sesuatu yang dibentuk oleh dua buah garis yang bertitik pangkal sama seperti gambar berikut ini. Nah, di sini ada macam-macam jenisnya ya. Kalau yang ruas garis AB ini adalah kaki sudut, kemudian ruas BC ini adalah juga kaki sudut. Nah, yang ada titik sudut ini, di titik B ini adalah merupakan titik sudut, dan daerah sudut itu berada di antara pertengahan garis AB dan garis BC. Oke, yang kalian perlu ingat adalah setengah putaran penuh itu sama dengan 180 derajat, bisa disebut dengan sudut lurus. Kemudian seperempat putaran penuh itu sama dengan 90 derajat, bisa disebut dengan sudut siku-siku. Nah, untuk lebih tahu lanjutnya bagaimana, kita akan mengetahui macam-macam sudut, bentuk apa saja yang dibentuk oleh sudut. Yang poin pertama, yang A, mengenal jenis sudut. Sudut dibagi menjadi beberapa, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sudut lancip, besar sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang kedua sudut siku-siku, besar sudutnya 90 derajat. Yang ketiga sudut tumpul, besar sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Dan yang keempat adalah sudut lurus. Besar sudutnya yaitu 180 derajat. Ini ada contoh-contohnya. Untuk yang gambar pertama ini merupakan sudut lancip. 0 derajat kurang dari sudut lancip itu sendiri kurang dari 90. Yang gambar kedua sudut lurus, ini ada garis lurus yaitu 180 derajat. Kemudian gambar ketiga ini ada sudut tumpul antara 90 derajat dan 180 derajat. Ini yang merupakan sudut tumpul. Nah, sudut siku-siku yaitu besarnya 90 derajat. Ini bentuk salah satunya ya. Di sudut lancip kayak gini, bisa lebih kecil lagi. Sudut tumpul bisa lebih besar lagi. Dan sudut siku-siku bentuknya selalu kayak gini. Seperti jarum jam ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di kanan, dan ada yang di samping. Kemudian next, ini yang di gambar perbesarnya ya, kalian bisa lihat lebih detailnya. Nah, sudut lancip itu contohnya derajatnya adalah 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 75 derajat. Bisa kurang dari ini semua. Bisa 55, bisa 20 derajat, bisa 10 derajat, dan sebagainya. Intinya kurang dari 90 derajat. Kemudian kalau sudut lurus pasti 180. Kalau sudut tumpul itu antara 90 dan 180. Berarti di antara 100 derajat, 110 derajat, 120, 135, 165, kemudian bisa 175, 155 itu bisa merupakan termasuk sudut tumpul. Pokoknya di antara 90 derajat dan 180 derajat. Sudut siku-siku dia besarnya selalu 90 derajat. Kemudian hubungan antar sudut. Nah, poin yang pertama, sepasang sudut yang saling berpelurus. Poin kedua, sepasang sudut yang saling berpenyiku. Poin ketiga, sepasang sudut yang bertolak belakang. Dan yang poin keempat, sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang berpotongan oleh sebuah garis lurus. Untuk poin yang pertama, sepasang sudut yang
saling berpelurus. Di sini besar sudut dari dua buah sudut yang saling berpelurus adalah 180 derajat. Nah, contoh gambarnya seperti ini ya. Ada garis A, B, kemudian ada garis C. Nah, ini dinyatakan sebagai sudut berpelurus karena di sini membentuk 180 derajat. Oke, ada sudut alfa dan ada sudut beta. Di sini membentuk 180 derajat. Sehingga sudut AOC adalah berpelurus dari sudut BOC. AOC berpelurus dengan BOC. AOC dan BOC ini merupakan garis yang berpelurus sehingga nilainya 180 derajat. Sehingga apabila dijumlah AOC ditambah dengan BOC bernilai 180 derajat. Untuk poin yang kedua, sepasang sudut berpenyiku. Besar sudut dari dua buah sudut yang saling berpenyiku sama dengan 90 derajat. Bentuknya seperti ini ya. Di sini bisa sudutnya bermacam-macam, sehingga apabila dijumlahkan nilainya selalu 90 derajat. Ya, maka BOC berpenyiku dengan COA atau AOC. BOC saling berpenyiku dengan COA atau AOC ini bernilai 90 derajat. Maka apabila dijumlah, dia selalu bernilai 90. Poin ketiga, sepasang sudut yang bertolak belakang. Besar sudut dari dua buah sudut yang saling bertolak belakang bernilai sama. Nah, di gambar ini, untuk mengetahui mana yang nilainya sama, itu maka AOC bernilai sama dengan BOD. Oke. Kemudian BOC bernilai sama dengan DOA. Nih, yang merah sama yang merah, yang biru sama yang biru. Ini disebut dengan sudut yang bertolak belakang ya. Ini tolak belakang. Jadi AOC bertolak belakang dengan BOD. BOC bertolak belakang dengan DOA. Sehingga COA bertolak belakang dengan BOD, maka angka atau nilai COA sama dengan nilai BOD. Dan BOC bertolak belakang dengan DOA, sehingga nilai BOC atau sudut BOC sama dengan sudut DOA. Yang terakhir, sepasang sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus. Di sini ada garis G dan garis L. Kemudian dipotong dengan garis H di titik A dan di titik B. Garis G sejajar dengan garis L ditulis dengan G garis miring 2L. Dibaca garis G sejajar garis L. Keterangannya pada gambar di samping ini, garis H memotong garis G di titik A. Garis H ini nih, memotong garis G di titik A. Kemudian garis H juga memotong titik garis L di titik B. Oke? Garis H memotong garis L di titik B. Nah, pada poin keempat ini kita akan bahas lebih dalam lagi di minggu depan. Kalian bisa mempelajari di buku paket kalian di halaman 90 sampai dengan halaman 98. Oke, untuk materi yang poin keempat ini. Untuk soal, di hari ini soalnya silahkan kalian kerjakan soal yang berada di deskripsi box. Oke, setelah kalian nonton YouTube, silahkan klik deskripsi box yang di bawah. Terus, soalnya berbentuk pilihan ganda. Silahkan kalian pilih jawaban yang tepat agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk materi sudut bagian pertama. Untuk minggu depan, masuk materi sudut bagian kedua, membahas mengenai poin keempat yang tadi kita bahas secara singkat. Oke,
Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan WhatsApp ke Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.